Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan Ade Hidayat dari kelas 12 Teknik Elektronika Industri. Di sini saya akan menjelaskan cara mengetahui atau mengecek kondisi transistor bipolar. Cara mengetahui atau mengecek kondisi transistor bipolar atau BJT. Transistor bipolar merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 3 lapisan bahan semikonduktor, baik yang berjenis PNP atau NPN. Hasil pembacaan resistansi rendah akan didapatkan bila ujung probe yang berwarna hitam atau min dihubungkan dengan basis yang bertipe N pada transistor PNP, dan ujung probe yang berwarna merah atau plus dihubungkan dengan kaki emitor. Hasil yang sama atau resistansi yang rendah juga akan ditunjukkan bila ujung probe merah atau plus dihubungkan dengan kolektor dan ujung probe satunya min tetap terhubung dengan basis. Gambar pengecekan transistor PNP seperti berikut. Jadi penting untuk diingat bahwa kaki basis transistor belum tentu kawat transistor yang berada di tengah. Hal ini memang cukup membingungkan bagi orang awam. Namun satu-satunya cara untuk menentukan adalah dengan multimeter atau alat ukur, atau dengan referensi atau lembar data dokumentasi pabrikan transistor. Meskipun transistor dapat dibayangkan seperti dua dioda yang terhubung back to back saat melakukan pengecekan dengan multimeter, namun kenyataannya dua dioda yang dihubungkan seperti transistor itu gagal atau tidak dapat digunakan sebagai perangkat penguat seperti transistor pada umumnya. Sebuah panel diagonal yang berwarna abu-abu menunjukkan arah aliran elektron melalui emitor ke basis. Arah aliran elektron ini masuk akal karena elektron mengalir dari emitor yang bertipe N ke basis yang bertipe P atau bias maju. Namun pada persimpangan atau sambungan basis kolektor ada masalah lain. Perhatikan panah abu-abu tebal yang telah menunjukkan arah aliran elektron dari basis ke kolektor. Arah aliran elektron ini jelas menunjukkan bias mundur karena elektron mengalir pada basis yang bertipe P menuju ke kolektor yang bertipe N. Namun kenyataannya pada persimpangan atau sambungan PN yang normal tidak akan membiarkan arah elektron mengalir pada mode bias mundur, atau setidaknya bila tidak ada perlawanan arus yang signifikan. Akan tetapi pada transistor yang jenuh menunjukkan kecilnya perlawanan terhadap elektron. Hal ini dapat dibuktikan dengan nyala lampu itu. Ada bias mundur atau reverse bias sambungan basis kolektor mencegah arus kolektor saat transistor dalam mode Q-top atau ketika tidak ada arus basis. Dan jika sambungan basis emitor menjadi bias maju oleh sinyal pengendali, transistor menjadi jenuh dan tindakan sambungan basis kolektor yang tadinya memblokir atau mencegah aliran arus akan berubah menjadi mengalirkan arus. Meskipun arah aliran itu dalam bias mundur atau reverse bias, faktor level atau konsentrasi dopinglah yang telah memainkan bagian penting dalam kemampuan khusus yang dimiliki transistor. Fakta ini telah dibuktikan lebih lanjut bahwa kolektor dan emitor tidak dapat ditukar. Dua sambungan PN yang back to back atau hanya sebagai lapisan PNP atau NPN yang polos mungkin akan tampak seolah-olah kedua ujung transistor dapat berfungsi sebagai kolektor atau bisa juga sebagai emitor. Namun kenyataannya transistor tidak seperti itu. Kolektor dan emitor tidak dapat ditukar. Meskipun dalam kenyataannya lapisan emitor ataupun kolektor terbuat dari bahan atau jenis doping yang sama, atau baik N atau P. Namun emitor dan kolektor tentu tidak sama secara identik. Mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.